Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 3 perkembangan peserta didik akan menyampaikan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa saat lalu dengan tema perkembangan berpikir atau perkembangan kognitif. Saya mengawali. Saya Ayu Kurniati. Saya Nawar Isnani. Saya Mutia Rahmawati. Saya Yuni Ariana. Baik, sebelum menyampaikan hasil observasi yang telah kami lakukan, di sini saya akan menjelaskan teori yang menjadi landasan kami untuk melakukan observasi tersebut. Di sini kami menjadikan teori kognitif Piaget sebagai acuan kami dalam melakukan observasi. Berdasarkan teori kognitif yang disebutkan oleh Piaget, bahwa tahapan perkembangan kognitif memiliki 4 tahapan perkembangan, yang dimana anak usia sekolah dasar menempati posisi fase ketiga. Dalam tahap ketiga ini, anak dianggap telah bisa mengoperasikan suatu objek dengan bernalar menggunakan logika. Salah satunya pada tahap anak usia 7-12 tahun. Pada tahap ini, anak sedang berada pada fase operasional konkret. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami dari perkembangan anak usia sekolah dasar adalah aspek kognitif. Perkembangan kognitif merupakan suatu perkembangan yang sangat komprehensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti kemampuan bernalar, mengingat, menghafal, memecahkan masalah, dan juga melatih kreativitas. Perkembangan kognitif memberikan pengaruh terhadap perkembangan mental dan emosional anak serta melatih kemampuan berbahasa anak. Kemampuan kognitif dapat diwujudkan dengan perilaku kognitif. Perilaku kognitif ini tertuang dalam proses bagaimana individu mengenali lingkungannya, lalu menjadikannya sebagai pembendaharaan psikis yang diperlukan dalam mengkondisikan hidup yang bermakna dan efektif. Kognitif juga mengalami perkembangan tahap demi tahap menuju kesempurnaan atau kematangannya. Sederhananya, kognitif dimengerti sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Oke, saya akan menyampaikan dasar penyusunan pertanyaan. Kami menyusun pertanyaan ini berlandaskan teori kognitif Piaget dan beberapa jurnal. Yang pertama, kemampuan kognitif anak usia 7 tahun. Pada fase ini, anak memasuki jenjang yang paling rendah yaitu C1 atau mengingat dan awal jenjang C2 atau memahami. Kata operasional pada fase ini seperti menyusun daftar, mengingat, menyebutkan, mengenali, mengelompokkan suatu benda, dan mampu memberikan sesuatu yang sifatnya simpel. Kemudian, pertanyaan pada usia 7 tahun ada memberikan gambar hewan, kemudian peserta didik mampu mengelompokkan hewan berdasarkan jumlah kakinya. Kemudian yang kedua, memberikan bacaan, kemudian peserta didik harus mampu mengeja bacaan tersebut. Ketiga, mampu menuliskan kembali apa yang diucapkan oleh gurunya. Kemudian yang terakhir, mampu mengenali angka dan huruf. Kemudian yang kedua, kemampuan kognitif anak usia 8 tahun. Kemampuan kognitif anak yang dimiliki pada fase ini tidak lebih buruk dari fase sebelumnya. Pada fase ini, anak mulai menapaki jenjang C2, yaitu memahami sesuatu, dan menuju tahap C3, yaitu menerapkan sesuatu yang lebih baik dan terampil. Pada tahap ini, kemampuan anak juga sudah sampai pada pengelompokan jenis dan pengurutan objek secara benar dan sigap. Kemudian indikator pertanyaan pada anak usia 8 tahun ini ada peserta didik sudah bisa membaca teks dengan lancar. Yang kedua, peserta didik sudah mengenali perjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, peserta didik sudah mampu memahami sebuah cerpen yang diberikan. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu membedakan warna yang memiliki kemiripan. Kemudian yang ketiga, kemampuan kognitif anak usia 9 tahun. Pada fase ini, kemampuan kognitif semakin meningkat. Anak sudah memasuki tingkat C3, yaitu menerapkan. Pada fase ini sudah bisa diterapkan sistem pembelajaran dengan diskusi kelompok. Namun, guru tetap harus mengontrol dan memperhatikan kegiatan pelaksanaannya. Kemudian indikator pertanyaan pada usia 9 tahun ada mampu mengetahui sebab akibat banjir. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan rumus yang diberikan untuk menyelesaikan soal bangun datar dan ruang.
Kemudian yang ketiga, peserta didik sudah mampu untuk mengaplikasikan perkalian dan pembagian serta mengetahui hubungan antara perkalian dengan perjumlahan, pembagian dengan pengurangan. Dan yang terakhir, peserta didik sudah mampu berdiskusi untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diberikan. Kemudian yang keempat, kemampuan kognitif anak usia 10 tahun. Pada fase ini, anak memiliki daya kritis yang semakin baik. Dan juga pada fase ini, anak memasuki jenjang C4 yaitu menganalisis, di mana anak sudah dapat menganalisis, mengontraskan, dan menghubungkan teori dengan fakta untuk menarik kesimpulan. Kemudian indikator pertanyaan pada anak usia 10 tahun ada yang pertama, peserta didik mampu mengoperasikan perkalian dan pembagian dan memecahkan soal dalam bentuk narasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menarik kesimpulan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis objek yang berwujud dan tidak terwujud. Yang kelima, perkembangan kognitif anak usia 11 sampai 12 tahun ke atas. Pada fase ini, anak yang berada pada usia 11 hingga 12 tahun ke atas, anak mulai mampu berpikir pada sesuatu yang berkemungkinan terjadi, dan anak mampu berpikir secara kritis ketika dihadapkan dengan masalah. Kemudian indikator pertanyaan pada usia 11 sampai 12 tahun ke atas ada yang pertama, peserta didik mampu memprediksi sesuatu yang akan atau mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berpikir secara kritis. Contohnya ketika belajar tentang listrik, anak tidak hanya mengetahui bahwa listrik bisa menghidupkan lampu saja, melainkan anak mampu berpikir terkait sumber listrik, proses terjadinya perubahan listrik, manfaat energi listrik, dan bahkan dapat membuat suatu rangkaian listrik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengoperasikan akar dan angka yang bernominal tinggi. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mengetahui sebab akibat terjadinya sesuatu. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan berpikir anak. Terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terbagi menjadi tiga lagi. Ini faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah salah satu bagian yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak yang berkaitan dengan teori tabur rasa yang dipopulerkan oleh John Locke, yang dimana diibaratkan bahwa saat lahir seorang anak itu belum memiliki pikiran dan pengalaman. Nah, dalam hal ini faktor lingkungan sangat penting. Contohnya itu faktor lingkungan di bidang pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Pendidikan yang baik dan stimulasi yang diberikan di sekolah dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan mengasah keterampilan kognitif lainnya. Kemudian faktor pembentukan. Faktor pembentukan adalah segala keadaan di luar seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yakni terbagi menjadi dua lagi. Ini secara sengaja dan secara tidak sengaja. Secara sengaja terjadi melalui pendidikan formal di sekolah. Sekolah memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar mengembangkan kemampuan melalui kognitif. Mereka melalui kemampuan kognitif, mereka melalui kurikulum yang disusun secara sistematis. Kemudian pembentukan secara tidak sengaja. Ini terjadi melalui pengaruh alam sekitar dan pengalaman yang dialami oleh individu di sekitarnya, baik dari teman, orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian faktor kebebasan. Faktor kebebasan ini adalah perkembangan kognitif, penyebaran berpikir divergen yang penting. Divergen ini berarti kemampuan untuk berpikir secara kreatif, berimajinasi, dan menghasilkan berbagai alternatif solusi dan memecahkan masalah. Contohnya seperti seorang anak dalam memecahkan hitungan dalam matematika. Faktor kebebasan. Faktor kebebasan adalah kemampuan berpikir secara kreatif, berimajinasi untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah. Ketika seseorang memiliki kebebasan untuk berpikir divergen, mereka dapat melihat masalah dari sudut pandang, menggali ide-ide baru, dan mencoba pendekatan yang berbeda. Hal ini dapat memperluas pemikiran dan memungkinkan solusi yang inovatif. Kemudian
Kemudian faktor internal terbagi menjadi 3, yaitu faktor hereditas dan faktor keturunan yang memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Faktor ini dipengaruhi oleh gen dan struktur kromosom yang diwariskan oleh kedua orang tua ke anak. Menurut teori nativisme, setiap bayi yang lahir membawa potensi bawaan yang diperoleh secara genetik. Dalam konteks ini, kebaikan dan keburukan seseorang bersifat yang diturunkan dari orang tua. Menurut teori ini, inteligensi seseorang sudah ditentukan sejak lahir, bahkan mungkin sejak dalam kandungan ibunya. Genetika memainkan peran penting dalam menentukan potensi kognitif seseorang, seperti kemampuan berpikir, memori, dan memecahkan masalah. Faktor keturunan dapat mempengaruhi struktur otak dan perkembangan sistem saraf yang berperan dalam kognisi. Kemudian faktor kematangan. Faktor kematangan sangat penting dalam perkembangan kognitif anak. Faktor kematangan ini berkaitan dengan perkembangan fisik anak, terutama perkembangan organ-organ yang digunakan sebagai alat untuk berpikir, seperti kematangan susunan saraf pada otak. Faktor bakat dan minat memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Minat adalah dorongan atau keterkaitan seseorang terhadap sesuatu, hal atau aktivitas tertentu. Minat dapat mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan yang lebih giat dan lebih baik dalam bidang yang diminatinya. Misalnya, seseorang yang memiliki bakat musik mungkin lebih mudah dan lebih cepat dalam mempelajari alat musik dan mengembangkan kemampuan bermusiknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi yang telah kami lakukan beberapa saat yang lalu. Kami mewawancarai 10 orang anak di lingkungan sekitar kami dengan 2 orang anak perkembangannya itu negatif dan 8 orang lainnya itu perkembangan berpikirnya itu dapat dikatakan positif. 2 orang anak yang memiliki perkembangan negatif ini karena tidak dapat memenuhi indikator yang ada, dan faktor yang mempengaruhi kenapa perkembangan anak itu bisa negatif. Pertama, karena ada faktor lingkungannya, di mana di dalam lingkungan itu anak itu tidak dipaksa untuk belajar, mereka lebih banyak bermain, dan juga dari peran orang tua mereka juga tidak memaksakan anaknya untuk belajar, tetapi mereka memberikan kebebasan kepada anaknya. Kalau mau belajar ya belajar, kalau enggak ya enggak, seperti itu. Dan juga adanya faktor pemberian makanan yang kurang bergizi, atau bisa dibilang anak yang memiliki perkembangan negatif ini yang lebih sering mengonsumsi makanan yang siap saji, seperti makanan Korean food kayak gitu, snack seperti itu. Dan anak yang memiliki perkembangan berpikir positif itu dikarenakan adanya faktor lingkungan yang sangat mendukung anak itu untuk belajar, dan peran orang tua yang sangat memaksa anaknya untuk belajar, sehingga contohnya seperti sebelum mereka tidur mereka harus belajar dulu, seperti itu. Dan juga adanya faktor pemberian makanan bergizi yang diberikan, terus adanya motivasi belajar dari anak tersebut dikarenakan teman sebayanya juga motivasi yang tinggi untuk belajar, seperti itu. Yang pertama dari faktor eksternalnya yaitu faktor lingkungan, di mana di dalam lingkungan itu anak tidak diarahkan untuk belajar, mereka lebih banyak bermain. Terus yang kedua dari peran orang tua mereka, mereka tidak diarahkan untuk belajar, mereka tidak dipaksa untuk belajar. Kalau mereka mau belajar ya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, seperti itu. Terus adanya juga pemberian makanan yang kurang bergizi, anak-anak lebih mengonsumsi snack dan juga makanan siap saji, itu menyebabkan menjadi perkembangan yang negatif. Terus dari faktor internalnya, kurangnya keinginan, kurangnya kemauan dari anak tersebut untuk belajar, kurangnya kemauan untuk menjadi pintar, seperti itu. Selanjutnya dari perkembangan yang positif ada 8 orang anak. Selanjutnya dari perkembangan positif anak ada 8 orang yang tadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor juga. Ada faktor eksternal dan juga ada faktor internalnya. Dari faktor eksternalnya, di dalam lingkungan anak tersebut mereka diarahkan untuk belajar, dan dari orang tua mereka memiliki peran yang sangat penting karena orang tua mereka tuh memaksakan mereka untuk belajar. Seperti kayak mereka sebelum tidur tuh harus belajar dulu, terus mereka juga dimasukkan ke dalam tempat-tempat les untuk belajar dan sebagainya. Terus juga pemberian makanan yang bergizi kepada anak mereka. Mereka diberikan makanan yang bergizi sehingga menunjang pikiran mereka untuk berpikir lebih positif, seperti itu. Terus dari faktor internalnya sendiri, itu ada motivasi yang kuat, motivasi belajar yang kuat dari dalam diri anak itu sendiri untuk belajar, untuk mengetahui hal-hal yang baru, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan, pada observasi ini kami memperoleh ada 10 orang anak
yang memiliki ada 10 orang anak dengan usia-usia yang berbeda dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu ada 2 orang anak yang perkembangannya negatif dan 8 orang anak perkembangan yang positif. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan solusi agar perkembangan berpikir anak dapat berkembang menuju arah perkembangan yang positif. Pertama, pendekatan terpusat pada anak. Pendekatan pelajaran terpusat pada anak seperti dapat membuka wawasan dan jalan bagi anak untuk memahami kualitasnya. Nah, yang kedua itu aktivitas. Untuk mempelajari suatu anak perlu kesempatan untuk mengadakan tindakan terhadap objek yang dipelajarinya. Yang ketiga itu belajar secara individual. Menurut biasa, minat terhadap suatu dapat timbul oleh gesekan pengalaman baru. Nah, yang keempat itu interaksi sosial. Interaksi sosial dapat menolong anak dalam mengenali kekurangan dalam pikirannya. Selanjutnya yang kelima, peran orang tua harus memberikan perhatian yang lebih terhadap pendidikan anaknya, seperti mendukung anaknya untuk mengikuti les dan lain-lain. Yang keenam itu memberikan makanan yang bergizi kepada anak. Yang ketujuh, mengawasi anak di lingkungan